berbuat baik kepada sesama, dan selalu bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Itu sih pesan Bapak yang selalu kami pegang teguh sampai sekarang. Saya jadi ingat ya dulu perjuangan Bapak merintis nasi goreng kambing ini, betapa beratnya beliau merintis seperti ini. Kita contoh perjuangan beliau, kita ingat nasihat-nasihat beliau, kita selalu turuti apa yang beliau ajarkan. Sebelumnya kan beliau dari kerja sayuran, ya kan, terus kerja di restoran orang, terus jadi beliau tuh ingin membuka usaha sendiri gitu. Jadi istilahnya beliau itu kan memacunya tuh mungkin saya nggak mau kerja dengan orang terus gitu loh. Jadi saya tuh dengernya gitu. Jadi Bapak tuh pengen membangun suatu usaha istilahnya gitu ya. Itu jadi dari nasi goreng itu. Bapak itu sangat kritis soal makanan, ya. Jadi kalau dia makan di suatu tempat itu karena lingkungan Tanah Abang sering ke sop kambing ya, yang olahannya kambing. Jadi itu beliau itu berpikir, berinovasi, kenapa ini bisa enak gitu. Bumbunya apa? Biasanya beliau tanya, ini bumbunya apa? Dan beliau itu mau belajar dari situ. Dia lihat yang menyebabkan enak. Jadi proses sampai jadi nasi goreng kambing sekarang itu juga emang dari analisanya dan uji cobanya gitu. Karena bumbunya itu banyak, kita proses itu panjang sebenarnya. Nasi goreng kambing kebun sirih itu bumbunya macam-macam. Terus misalnya dagingnya yang bagus, yang muda gitu. Terus semuanya yang step-stepnya itu kita panjang prosesnya. Kalau misalnya nasi goreng biasa itu kan cuman misalnya bawang putih doang, tinggal cabai aja. Kalau kita kan enggak, bermacam-macam bumbu itu. Karena bumbunya itu kan banyak macam-macam bumbu yang di situ. Itu ada belasan bumbu ya. Nasi goreng itu di Gambir atau di Kebon Sirih, cuma itu aja yang mereka tahu gitu, nggak ada brandnya yang mereka melekat bisa untuk diucapkan gitu kan. Jadi kita ini anak-anaknya berpikir, oh bagaimana kalau kita bikin brandnya itu, kita kan nasi goreng kambing gitu kan, tapi kita di mana nih? Oh di Kebon Sirih, kita bikinnya nasi goreng kambing Kebon Sirih. Kita ada banyak pesaing ya, atau ada orang yang ingin memakai nasi goreng, memanfaatkan kepopuleran kita ya, memanfaatkan nama kita yang sudah terkenal. Jadi mereka memakai nama nasi goreng kambing Kebon Sirih. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan dari customer itu, ini nasi goreng kambing Kebon Sirih ada di sini gak? Itu asli apa bukan sih? Gitu loh kan. Oh gitu, jadi kita berpikiran, wah ini kita harus nge-rebranding nih. Mendingan kita singkat aja deh. Udah itu juga nama kita kepanjangan. Udah kita singkat aja jadi Nasgor Kambon Sir. Itu sekarang lah yang kita akan rebranding itu Nasgor Kambon Sir. Kalau saya gitu ya, oh
sampai segitunya nasi goreng ini dikenal, ini sampai pejabat pun makan istilahnya gitu. Iya, menteri ini beliau sebutkan gitu. Oh begitu, jadi saya tuh menganggap ya Allah sampai terkenal itu kan nasi goreng gitu loh, waktu saya belum berkecimpung langsung di nasi goreng. Terus setelah kesini-sini sih ternyata memang kita melihat di sosmed segala macam, oh ternyata memang diakui kita sebagai ikon Jakarta gitu, sebagai makanan khas. Jadi orang daerah kalau kesini itu cuma khusus makan nasi goreng kambing Kebon Sirih. Jadi kalau belum afdol lah istilahnya, kalau ke Jakarta tuh belum nemuin makan nasi goreng kambing Kebon Sirih yang di Kebon Sirihnya langsung. Acaranya enak banget. Nambah piring ya, piring. Acaranya. Kalau dari ajaran orang tua ya, terutama di keluarga, kita harus sama-sama. Jadi harus saling melengkapi ini kita nih dalam satu keluarga besar kita. Kalau saya menyebutnya ini dalam dinasti Bapak, beliau ingin dari usaha ini bisa menghidupi anak cucunya. Namanya usaha itu pasti ada suka dukanya ya. Tapi kalau menurut saya, karena saya yang jalani itu, termasuk menjalankan nasi goreng itu, semuanya itu saya rasakan jadinya duka itu jadi suka. Karena saya merasa itu harus saya jalanin dan saya ikhlas untuk jalanin itu. Ya, kalau saya sih kalimat saya cuma satu, dia hebat. Kalau saya jalanin sendiri, saya belum tentu sehebat dia. Saya kan dari kecil itu ngikutin irama kerjanya beliau gitu kan. Dari kecil saya naik Vespa gitu, ngikutin belanja ke Tanah Abang. Semua yang dia lakukan itu sendiri. Semua kata-kata kayaknya nggak cukup untuk diucapkan ke orang tua, jadi ke bapak ya. Jadi semua kata-kata yang terbaik akan kita berikan. Walaupun pasti setiap manusia ada kekurangannya ya. Ya dulu kan kita mikir, aduh bapak ini kok cerewet sekali sih, seperti ini, seperti itu. Tapi ya setelah kita alami sekarang ini, oh ternyata benar apa yang diceritakan. Yang diberikan petua-petua, prinsip-prinsip bapak yang sama orang tua kami lah gitu loh. Jadi semua kata-kata baik itu nggak cukup. Kita itu cuma bilang, ya istilahnya dunia dan seisinya itu tidak akan bisa membalas semua jasa-jasa orang tua kami gitu loh.